يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya terhadap kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam Islam terbagi kepada 3. Sabar yang pertama adalah sabar ketika berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar dalam ketaatan itu artinya kita mengendalikan diri kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar menahan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar jenis yang ketiga adalah sabar menahan diri kita, mengendalikan diri kita ketika musibah atau ketika sesuatu hal yang tidak mengenakan menimpa diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup bersosial ini kadangkala kita mendapati sebuah keadaan atau sebuah kondisi di mana kita menjadi orang yang tertuduh atas perbuatan yang tidak kita lakukan. Kita difitnah atas sebuah perbuatan yang kita sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun fitnah itu dipercayai oleh orang. Namun fitnah itu lebih didukung oleh orang-orang. Maka ketika kita berada dalam kondisi demikian, marilah kita belajar dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan kisah itu berkenaan dengan 2 orang perempuan, yaitu yang pertama adalah Siti Maryam dan yang kedua adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Maryam adalah seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan yang jujur. Dikisahkan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Siti Maryam itu adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan permisalan bahwa di kalangan perempuan juga ada orang yang salihin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa Siti Maryam, anaknya Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya, fanafakhna fihi min ruhina, kemudian kami tiupkan ruh kami atau kami tiupkan padanya ruh ciptaan, min ruhina, dari ruh kami, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan Maryam ini membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya,
dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan Siti Maryam ini termasuk orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa dan Siti Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Siti Maryam ini dengan wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa ini adalah siddiqah, seorang yang sangat jujur. Kemudian juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita akan kehebatan Siti Maryam ini. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Innallaha astafaki, ketika itu malaikat berkata kepada Siti Maryam, Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu melebihi nisa'il alamin, perempuan-perempuan di zaman itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memilih Siti Maryam ini menjadi wanita yang salihah, menjadi wanita yang suci, menjadi wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wanita yang kedudukannya melebihi kedudukan wanita-wanita di zaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh melalui malaikat kepada Siti Maryam, ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i ma'ar rafi'in. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah kepada Tuhanmu, wasjudi warka'i, bersujudlah dan berukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini artinya bahwa Siti Maryam adalah seorang yang salihah, seorang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji Siti Maryam ini dengan ujian yang sangat berat, yaitu Siti Maryam ketika itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamil, dengan cara Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya untuk menciptakan seorang manusia yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Dalam kondisi Siti Maryam menjadi seorang perempuan yang salihah ini, Allah uji dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dia hamil tanpa mempunyai suami. Maka orang-orang tentu akan menuduh dia dengan tuduhan melakukan bahwa Siti Maryam telah melakukan perbuatan zina. Siti Maryam telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Namun dalam kondisi demikian, Siti Maryam tetap bersabar. Siti Maryam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Siti Maryam melahirkan dan membawa anaknya dan membawa di hadapan halayak, maka halayaknya menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kita pun misalnya kalau hidup di zaman itu, maka kita pun bisa jadi ikut menuduh Siti Maryam dengan perbuatan yang keji ini, karena kebiasaannya kalau orang tidak punya suami kemudian punya anak, maka tentu anaknya itu hasil dari hubungan yang tidak jelas. Maka ketika itu kaumnya menuduh Siti Maryam dengan tuduhan yang keji tadi. Dia menuduh bahwa Siti Maryam telah mendatangkan sebuah perbuatan yang varian, sebuah perbuatan yang mungkar, bahkan menyebutkan ibu bapaknya, mengait-ngaitkan dengan ibu bapaknya, bahwa ibumu bukan seorang penzina dan bapakmu bukan seseorang lelaki yang berperangai buruk. Dalam kondisi demikian, Siti Maryam tidak berdaya, Siti Maryam tidak bisa membela diri, padahal dia tidak melakukan sesuatu hal yang diduduhkan tadi. Maka dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilhamnya kepada Siti Maryam untuk melakukan sesuatu untuk menjawab tuduhan tadi. Maka Siti Maryam fa'asyarat, memberikan isyarat tangannya kepada bayi yang dia gendong tersebut. Maka bayinya tersebut berkata, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Maka Nabi Isa yang ketika itu masih bayi itu dengan karunia dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah, atani alkitab,
yang diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku ini adalah seorang nabi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban anak kecil, jawaban seseorang yang masih dalam gendongannya, jawaban seorang bayi yang belum bisa bicara secara kebiasaan, itu menjadi jawaban terhadap tuduhan orang-orang. Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari tuduhan orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala membersihkan Siti Maryam dari tuduhan-tuduhan orang tersebut dengan cara melalui anak yang masih kecil, yang masih digendong tersebut, dengan mengatakan, ini Abdullah, saya ini adalah hambanya Allah, saya ini diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Maka dengan jawaban tersebut ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Siti Maryam mempunyai keturunan hasil hubungan yang tidak jelas, karena keturunan yang diturunkan adalah seorang nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kitab Injil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan peristiwa Siti Aisyah. Siti Aisyah seorang perempuan yang salihah. Pernah suatu ketika dia ikut bersama Rasulullah, bersama para sahabat ikut berperang. Ketika berada di sebuah tempat, Siti Aisyah kehilangan kalungnya, sehingga dia mencari kalungnya. Dan ketika itu rombongannya sudah berangkat terlebih dahulu, sehingga Siti Aisyah, karena dia mencari-cari kalungnya yang hilang, dia terlambat untuk ikut berangkat. Namun ketika itu ada seorang sahabat Nabi, yaitu Sofwan bin Mu'attal, menemukan Siti Aisyah sendirian, sudah ketinggalan di dalam jamaah rombongannya. Maka Sofwan bin Mu'attal ini menawarkan kepada Siti Aisyah untuk menaiki untanya, dan Sofwan membawa unta tersebut. Ketika Siti Aisyah dan Sofwan nyampe kepada para sahabat, maka di kalangan orang-orang munafikin ketika itu menuduh Siti Aisyah telah melakukan sesuatu dengan Sofwan. Maka ketika itu Siti Aisyah merasa terpukul. Ketika itu Siti Aisyah merasa terpuruk karena dia tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin ketika itu. Sampai sebulan lamanya Siti Aisyah menderita ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu akan kebenaran ini. Tahu bahwa Siti Aisyah adalah orang yang bersih. Tahu bahwa Siti Aisyah ini adalah tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Maka turunlah surat An-Nur ayat ke-11 sampai ayat ke-20 yang menyatakan akan kebersihan Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarannya bagi kita adalah ketika kita terpuruk, ketika kita dituduh, ketika kita dihina dengan sesuatu hal yang tidak benar, dengan suatu hal yang tidak kita lakukan, maka tetaplah bergantung kepada Allah, tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari episode tuduhan tersebut, kalau kita benar, kalau kita jujur, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan kebenaran dengan yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua peristiwa tadi menunjukkan kepada kita bahwa begitu besarnya pahala orang yang bersabar. Pahala orang yang bersabar baik ketika dalam ketaatan ataupun ketika menghindari dari kemaksiatan ataupun ketika bersabar atas sesuatu hal yang tidak disukai. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menunjukkan kepada kita akan keutamaan orang-orang yang bersabar ini dan pahala bagi orang yang bersabar ini. Misalnya saja di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memintalah pertolongan dengan melakukan kesabaran dan salat.
innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, membersamai orang-orang yang sabar. Ini jelas bahwa orang-orang yang sabar itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan mana yang lebih besar daripada kenikmatan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabarannya, warabitu, dan berjaga-jagalah di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyandingkan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, dengan salah satu unsurnya yaitu bersabar dan meningkatkan kesabaran kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua jamaah salat masjid ini menjadi orang-orang yang bersabar dan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.